Lah ini ada juga wa ila hadiratur ruhi Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam Ba'alawi. Nah inilah yang namanya amalan ya, yang diakuisisi oleh klan ya, yang akhirnya hampir seperti pemaksaan kalau sudah kadung dilakukan oleh orang-orang yang membacanya, khususnya warga Nahdliyin. Kalau Muhammadiyah ya Irsyad ya nggak mau. Nah ini sebenarnya kan tidak sesuai dengan thariqah An-Nahdliyah, Jamiah Thariqah An-Nahdliyah kita. Lalu kebanyakan atas perjuangan secara terus menerus oleh muhibbin atau habibnya sendiri untuk masuk menyusup di dalam perkumpulan atau jamiah-jamiah yang ada di setiap kecamatan, kelurahan, kabupaten, bahkan tingkat provinsi untuk mengamalkan Rotib Al-Haddad ini. Sampai-sampai warga Banyuwangi ya, entah semua atau tidak, warga Jember itu kecanduan mengamalkan Rotib Al-Haddad ini, sehingga sulit untuk meninggalkan. Bahkan meminta kepada Haji Maduddin Usman untuk meminta maaf kepada seluruh umat Islam warga Banyuwangi yang mengamalkan ini. Masih sulit untuk meninggalkan. Alasannya apa? Coba saya tanya. Toh isinya bagus, ya ada ayat kursi, ada amanur rasul dan seterusnya, ya ada doa-doa ya. Tapi silsilah wasilahnya itu loh yang bermasalah gitu. Terus nantinya kalau terbiasa membaca ini ya seperti orang yang kecanduan ngopi atau ngerokok setiap hari wajib misalnya, sama seperti itu nantinya, dan akan dipoles dengan faedah, khasiat, manfaat tertentu yang dibuat-buat sendiri tergantung keyakinan. Benteng perisai dohir batin Rotib Al-Haddad. Rotib Al-Haddad adalah kumpulan doa dan zikir yang disusun oleh ulama besar asal Hadramaut, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad lah. Padahal beliau itu dalam kondisi menderita penyakit buta mata selama hidupnya, umur 4 tahun itu. Mengamalkan rotib ini secara istiqomah insya Allah membawa manfaat sangat besar, diantaranya satu, menambah dan meneguhkan iman dan takwa. Ya jelas ya maca Quran ya iso jelas, maca Quran sahuruf ganjarannya 10, maca Fatihah itu pirang huruf, kari mengalihkan saja. Maca sholawat paling enak sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad diuterno tasbih 1 kali 100. Barang siapa membaca sholawat 100 kali, maka hajat-hajat yang berurusan dengan akhiratnya 70 jenis dan 30 jenis hajat yang berhubungan dengan duniawiyahnya dikabulkan, dimudahkan oleh Allah. Ada hadisnya itu. Itu jelas perintah Rasulullah. Enak, kepenak, enteng, ganjarannya gede. Kan enak itu ya. Maca Quran, maca surat Al-Ikhlas, maca surat Al-Waqiah, maca Quran secara keseluruhan. Malah kalau nganggur yang sepuh-sepuh sudah pensiun ya, mungkin kan orang kan beda-beda ya, antara kota dan desa kan beda-beda. Mungkin senengane ibadah terus ya maca Quran, aku sedina wiridan maca Quran setengah juz lah. 1 bulan saya khatam, kan ya juga malah bagus. Oh jelas membaca Al-Quran itu 1 hurufnya 10 kebaikan, energi positif yang menyertainya, kan enak. Terus kedua, mendekatkan diri kepada Allah. 3, dipanjangkan umur dan diberi ampunan. Ini semua tergantung sugesti keyakinan. 3, 4, dimatikan husnul khotimah ya, dijauhkan dari sifat munafik dan zalim, benteng diri keluarga dan lingkungan. Ya ini termasuk ilmu seperti ilmu mistik ya, klasik ya, klinik ya misalnya. Benteng diri. Berikutnya membawa keberkahan dan kelancaran rezeki ya bagi petani-petani, kan tergantung yang mengijazahi. Mungkin kiai-kiainya ya, nambah-nambahi sendiri, kan ya bisa juga. Terus berikutnya perisai dari sihir, hewan buas dan aneka kejahatan. Nah, terus mendatangkan ketenangan bagi diri dan keluarga dan lain sebagainya. Lain sebagainya tambah ono sendiri.
mempermudah jodohnya misalkan gitu. Atau lain-lainnya ya, supaya panennya melimpah, hasil tangkapan ikannya meruah dan lain sebagainya, tergantung ya. Jadi manfaat-manfaat seperti ini sebenarnya tidak ilmiah karena ada gharat atau tujuan akal tajribah ya, mujarrabah ya, yang tajribah terbukti. Tapi sebenarnya lebih baik mengamalkan amalan-amalan yang jelas dasar atau dalil hujahnya. Itu enak itu loh, padang pikirannya. Toh misalkan tidak melakukan 1 hari 2 hari, tidak seperti sholat 5 waktu ya. Misalkan setiap malam Jumat, atau setiap hari Jumat, atau setiap poso Senin Kemis misalkan, itu kan sudah amalan yang bagus. Inna hadad din yusrun wa la yusadad din ahadun illa ghalabahu. Hiduplah yang enak kepenak dalam beragama ini. Rotib al-Haddad itu tidak merupakan amalan dari penganut faham ahlus sunnah wal jamaah. Karena salah satu di antara tokoh sufi atau tasawufnya itu tidak ada yang namanya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Tidak ada. Gitu loh. Jadi kita harus paham. Oleh sebab itu para kiai-kiai semua yang ada di Banyuwangi, Jember, Situbondo, Probolinggo, Malang, Pasuruan, semuanya, seluruh Indonesia, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jogja, Jawa Barat ya, Banten, Jakarta, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Ternate, Maluku, Nusa Tenggara, semuanya, seluruh dunia, bahkan Malaysia. Kalau Malaysia nggak begitu banyak yang mengamalkan ini. Zamannya beda. Mungkin kalau pas dulu zaman perang ya, dibaca untuk menguatkan rohaniyah kita, itu ya nggak apa-apa itu loh. Zamannya kan sekarang sudah beda. Oleh sebab itu ini kenapa disudahi saja. Kembali ke asal, yakni maca Quran. Ya. Sak maknane, angin-angin sak maknane. Ngaji yo nek ngamalno ya maca-maca selawat. Ora usah selawat sing bulet ruwet, panjang lebar, enggak usah. Ya selawat Jibril itu aja, sallallahu ala Muhammad. Paling enak, orang 05 menit 100 kali. Putar tasbih, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Enak. Jadi iso 1 hari dibaca berkali-kali, 100 kali, bisa 1000 kali, tergantung. Wah nanti setelah saya wajib membaca sholawat, saya niat istiqomat setiap baca sholat, nggak amal 5 menit. Sambil berjalan bisa, sambil mengemudi bisa, sambil bekerja bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat 1 kali itu jelas jaminannya, dikasih oleh Allah rahmat 10 kali. Bukan jelas. Padang ati, no pikiran kok enak kepenak ono dasare hadis iku sahih ngono lho. Enggak ada yang menentang itu. Wah, itu maudhu. Enggak mutawatir itu. Enggak, jelas itu. Perintah Allah jelas. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan yang paling penting adalah ketika kita sering membaca Maulid Al-Barzanji, Maulid Ad-Daibai, Maulid Syarafil Anami, Maulid Azabi Nagomi, itu akhirnya kita memahami sirah Nabi lalu menirunya, menjadikannya sebagai uswatun hasanah. Rasulullah berakhlakul karimah, ya kita menirunya kan gitu. Intinya seperti itu yang akhirnya mendapatkan syafaat. Syafaat itu hakikatnya dari Allah. Allah menyampaikannya kepada Rasulullah. Lalu barang siapa mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, maka otomatis kita mendapatkan syafaatnya Allah. Bukan syafaatnya Rasulullah loh ya. Syafaatnya Allah. Lantaran ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita sholat, dari mana kita tahu kita sholat? Shollu kama ra'aitumuni usolli, dari Rasulullah. Kalau kita melakukan sholat benar, maka kita akan tenang lahir dan batin kita. Ya, kita akan mutmainnah dalam hidup kita, istiqomah dalam ibadah kita, lalu meninggal dunia pun dalam kondisi husnul khotimah dan masuk ke dalam jannah. Nah, ini namanya syafaat. Bukan seperti
Jamiah sholawah yang selama ini dilakukan seperti konser-konser sholawat itu bukan seperti itu manfaatnya minim, hanya sekedar kayak lampu diskotikan gitu loh ya, dan bahkan dimanfaatkan oleh habib-habib muda yang suaranya agak lumayan bagus itu untuk menarik simpati lawan jenisnya, istri-istri orang yang diembatnya. Akhirnya seperti itu. Oleh sebab itu saya larang, nggak usah anak-anak muda apalagi yang punya suami berlayar gitu loh, nggak usah ikutan sholawat habib-habib muda itu. Kalau di dalam acara sholawatan itu ada kajian, pengajian, ilmu yang kita dapatkan, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, nggak usah. Hanya sekedar, sebutkan sholawat, ayo, manfaatnya apa? Nggak mau sholawat, bener satu sih mau loh, jelas. Hadis oke, mau kitab Lubabul Hadis. Ketemu nanti. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kenapa saya melarang Rotib Al-Haddad? Ya alasannya seperti ini, tidak ada dasar utamanya. Walaupun toh di sini disertakan ada riwayat fadilah dari Imam Bukhari, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, seorang membaca surat Al-Ikhlas berkurang. Ya, sudah maklum, ini sudah maklum. Hal-hal seperti ini sudah maklum doruri lah, semua orang tahu. Gitu. Jadi nggak usah mengklaim ini milik Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang enggak, ini milik Allah. Ya, milik Allah. Jadi Rotib Al-Haddad, sebenarnya marga Al-Haddad itu ada dua. Asli Arab J1 Bani Hashim Quraisy, dan ada yang Haddad Ba'alawi. Saya dikirimi seorang ahli DNA malam hari ini ya. Tahu beliau kalau saya mau membahas tentang cintailah produk-produk Indonesia. Ya, termasuk tinggalkanlah Rotib Al-Haddad itu ya. Wah ini ya, ada yang J1 ini Al-Haddad. Al-Haddad itu ada tidak hanya Ba'alawi saja, sama seperti bin Syihab dalam kitab Al-Iqlil ya, juga jelas menerangkan. Saya baru mutlah kitab Al-Iqlil itu. Tadi bin Syihab ya, itu tidak hanya dari kalangan Ba'alawi saja. Nanti ada yang memahami seperti Kiai Haji Hasan Dipo Sakifuddin itu berasal dari marga Asegaf. Sakifuddin Asegaf, lihat pemahamannya Faisal Asegaf lah. Ditarik ke klannya. Oh itu bukan. Kiai Haji Hasan Dipo itu menduriati Mbah Sunan Ngambel. Kalau Sakifuddin, oh berarti Sakof. Ya, Sakof berarti Asakof, Asegaf loh, ditarik ke situ enggak. Al-Haddad itu ada yang Hashimi, Banil Muthalib, Quraisy. J1 hasilnya, saya punya datanya. J1 itu bukan Al-Haddad Ba'alawi. Tapi kalau Al-Haddad Ba'alawi jelas GM23 GM201 jelas. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati ya. Jangan sampai kita mengamalkan ilmu, mengamalkan amalan tanpa ilmu.